Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi E. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yakni tentang sejarah komunikasi dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah komunikasi dan sejarah komunikasi memiliki definisi sendiri. Definisi komunikasi manusia. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah komunikasi manusia sama dengan peradaban manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena komunikasi lahir setelah kita terlahir di muka bumi ini. Komunikasi dimulai sejak manusia dilahirkan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, tanda, simbol, atau yang disampaikan kepada orang lain. Sejarah komunikasi dimulai antara 40.000 dan 35.000 sebelum Masehi, dan pada waktu itu disebut zaman Cro-Magnon. Everett M. Rogers menjelaskan terdapat 4 era komunikasi, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era komunikasi interaktif, dan era komunikasi telekomunikasi. Ya, yang pertama yakni era komunikasi tulisan. Apa aja sih era komunikasi tulisan? Era ini dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Tak hanya itu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Dan bangsa Maya dan Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Dan pada tahun 1041, Piseng menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana. Selanjutnya yakni era komunikasi cetakan. Pada tahun 1456, Gutenberg menemukan mesin cetak dan dinamai handpress. Dan pada tahun 1839, Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Kemudian ada era komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif berawal dari penemuan-penemuan media untuk melakukan komunikasi. Pada tahun 1946 ditemukannya ENIAC. Dan pada tahun 1947 diciptakannya atau ditemukannya radio transiator. Dan yang terakhir pada 1956 ditemukannya atau diciptakannya videotape. Kemudian sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Pada sejarah perkembangan ilmu komunikasi terbagi oleh 4 tradisi. Yang pertama yaitu tradisi retorika. Yang kedua tradisi pertumbuhan. Yang ketiga tradisi konsolidasi. Dan yang terakhir tradisi teknologi komunikasi. Tradisi retorika. Apa sih tradisi retorika itu? Pada waktu itu apa aja sih? Pada waktu tradisi retorika ngapain aja sih? Nah, pada tradisi retorika, model proses komunikasi yang paling klasik adalah model Aristoteles. Model ini bersifat persuasif atau mempengaruhi atau bersifat mengajak. Persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos.
Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ujaran, dan retorik. Dan diikuti oleh selanjutnya yakni tradisi periode pertumbuhan yang dimulai sejak 1900 sampai dengan Perang Dunia Kedua. W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Mengapa demikian? Karena sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon satelit, dan jaringan komputer. Kemudian, yakni periode konsolidasi. Periode ini dimulai dari Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Adapun tokoh-tokoh berikut pada waktu itu. Yang pertama, yakni Harold Laswell. Beliau adalah ahli ilmu politik. Yang kedua, yakni Paul F. Lazarsfeld. Beliau adalah ahli sosiologi. Selanjutnya ada Kurt Lewin dan Kurt Hovland. Beliau adalah ahli psikologi sosial. Dan yang keempat, Claude Shannon dan Norbert. Beliau adalah insinyur komunikasi. Dan yang terakhir adalah Wilbur Scrum. Beliau adalah pendiri studi ilmu komunikasi. Dan yang terakhir adalah tradisi teknologi komunikasi, yakni tradisi teknologi yang terjadi pada masa sekarang ini, di mana periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama, yakni kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Selanjutnya, yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Dan yang keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Yang terakhir yakni semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Sekian penjelasan PPT dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.